dari luar kota Jakarta. Saiful memperkirakan pesanan atribut partai akan membludak 2 minggu hingga 1 bulan ke depan. Paling banyak pesanan itu dari daerah. Dari daerah itu rata-rata simpatisannya masih bangsa 100-200 untuk bendera sudah. Kaos juga 100-200 sudah. Menurut para pedagang di Ada dari Pace. mereka telah mengantisipasi Tumben Paceku kasih kado ulang tahun. partai semenjak KPU mengumumkan nomor urut partai yang diperoleh lewat penarikan undian minggu yang lalu. Wijaya Tonam dan Suryadi melaporkan. Dan musim kampanye yang sudah mulai digelar meski dalam bentuk kampanye terbatas, tampaknya tidak akan banyak mengganggu warga Jakarta yang ingin melihat ibu kota bersih dari atribut partai. Sejumlah jalan protokol di Jakarta dipastikan akan bersih dan steril dari atribut partai, baik berupa bendera, Kartu pemilih. ataupun umbul-umbul. Aku tidak salah Jini. Jalan-jalan tersebut diantaranya seperti kawasan Sudirman, Gatot Subroto, Tomang Gajah Mada, Hayam Buruk, dan seputar Monas hingga kawasan Menteng, yang memang menjadi kawasan bebas dan steril dari atribut partai. Ya, Hah? aku gak bertanya. Kan sebentar mau pemilu dah. Hah? Kau ya bakalan pakai hak suaramu ya? Nasem iya dipakai hak suara toh? Karena mereka kan pemimpin tak. Apalagi 5 tahun ke depan. Pasti memiliki. Tapi kalau misalnya mereka salah gunakan amanat tak, pasti kita harus bertindak juga. Toh begitu tuh. Kita harus bertindak. Iya. Oh. Ayo. Kan sebentar mau pakai ini dah. Kalau menurutmu kalau saya pakai hak pilihku tidak? Menurutku tuh kok pakai bisa aja lah. Soalnya kan pemerintah sudah akui demokrasi yang pernah kita perjuangkan dulu. Jadi hak kami itu untuk pilih pemimpin tak sendiri. Jadi jangan kau sia-siakan itu. Ingat kok, pilih pakai hati nuranimu. Hai. Kartu pemilih? Iya kak. Yang kakak kawe, aja aku kasih ke kartu pemilih gini. Oh, Kan ulang tahun. iya? Iya kak. Jadi kau mau nyoblos nanti? Kayaknya Mi. Menurutmu itu pemilu penting kah? Asa Mi kak. Kenapa? Tidak. Semua saja orang berpikir pemilu itu pasti penting. Gitu kah? Iya. Kenapa beda? Sudah hak kita Mi kak toh memilih pemimpin yang wajib kita taati. Kalau dia sudah jadi pemimpin nantinya toh. Astaga, kenapa kau semua mau jadi orang nomor 1 di negara? Buat apa memilih? Tidak ada gunanya. Betul kak? Gue mending kita jadi golput saja daripada toh terbuai sama janji-janji manis baru kita memilih. Maksudku lihat kok yang terjadi sama realita. Tidak sesuai harapan gila ya. Astaga kak, jadi apa yang kita mau bikin kalau ada masalah tidak sesuai dengan kenyataan? Ih, demo toh. Astaga, di pikiran itu cuma demo. Apa demo? Waktu kita dikasih hak pilih kak. Hah? Kenapa kita sia-siakan? Kita sia-siakan hak kebebasan tak atau untuk memilih pemimpin tak? Demo apa demo? Ujung-ujungnya demo bakalan merusak nama kampus juga. Merusak properti kak toh? Mengganggu kenyamanan umum. Omong kosong gitu semua. Gue betul kak toh. Kita mengaspirasikan pendapat secara damai pun mereka tidak bakal dengar ji. Betul kak? Kak, jadi kalau misalnya kita tidak memilih dalam pemimpinan nanti, berarti kita memutuskan untuk keluar dari sistem gitu. Sami? Astaga. Kenapa? Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus protes kalau nanti ujung-ujungnya kebijakan pemerintah itu bakalan menekan masyarakat? Salahkan pemerintah. Astaga kak, kita berpikir saja, nggak usah kita pikirkan itu demo, dan demo. Kita pikirkan bagaimana caranya
kita itu bisa menggantikan tempat duduknya itu mereka. Kau pikir gampang kah gantikan mereka di pemerintahan? Iya, selama kita masih mau berusaha. Dengar kau dulu, orang-orang yang punya koneksi gila ya, orang-orang yang berduit yang bisa gantikan mereka di pemerintahan, betul kak? Cuma orang-orang terbatas sekali kok yang bisa ke sana. Astaga, Kak. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dulu manusia berpikir kata mustahil kalau manusia itu bisa terbang. Terus sekarang apa? Manusia bisa terbang dengan adanya pesawat. Jadi tidak mustahil Kak, kalau kita itu bisa menggantikan posisinya mereka. Kak, tidak ada batasan selama kita masih memenuhi syarat. Lea. Kalau Om sih melihat calon mana yang kira-kira menguntungkan bisnis Om secara khususnya dan bisnis Indonesia pada umumnya. Maksud Om? Om kan ini pengusaha. Om berpikir jangka panjang agar bisnis Om tetap jalan dengan lancar. Om menggunakan hari ini untuk menikmati hari esok. Wajar kan? Jadi Om akan memilih calon yang kebijakannya yang mendukung dunia bisnis Indonesia. Ya, bagaimana caranya agar pengusaha Indonesia bisa menyingkirkan perusahaan-perusahaan luar yang terkenal itu? Jangan kita ini terus-terusan menjadi bawahan orang-orang asing. Ya kan? Pak. Ada air mineralnya? Ada Berapa ini Pak? 500. Pak, buka tanya. Kan sebentar Mami hak pemilih. Kalau kita bakalan pakai hak pemilih atau tidak? Data juga. Iya. Ini untuk mencari untuk hari-hari itu makan. Belum tentu mencoba pakai dengan pemerintah. Oh, gitu Pak. Itu pemilu untuk orang-orang terbatas. Harus Kak gunakan ki hak pilihku. Kenapa Kak harus ragu? Ini diriku Ji, pilihanku dan nasib bangsaku. Jika yang dipilih nantinya tidak mampu, ya harus bertanggung jawab. Lagi pula juga siapa yang bilang suara satu orang itu tidak penting dan tidak berpengaruh. Saya harus ikut dalam proses perjalanan bangsa ini. Kalau calonnya ada Ji yang berkompeten, ya pilih Mi. Kalau calonnya itu Ji saja, ya pilih Mi kalau dia sudah menghasilkan karya nyata. Tapi kalau calonnya tidak ada berkompeten, pertanyakan Mi yang menyeleksi. Saya berani dan saya pasti berani untuk memilih. Pemimpin rajaku, kau yang memimpin hari untuk gantungkan aganku. Kan ku lepaskan hati ke bahumu. Kalau banyak orang yang sadar akan pentingnya arti pemilu yang sebenarnya, anak seperti dia yang harus berjualan koran saat seharusnya dia bermain tentu tidak ada. Ingin ku sosokmu berharga, tapi ku harus lepaskan. Untuk siapa? Haruskah ku tunjuk dirimu? Atau tidak ku lakukan? Karena ku tak pernah tahu pentingkah dirimu untukku. Kenapa kita
kita harus berpikir kalau keuntungan pemilu itu hanya untuk orang-orang yang terbatas. Masa iya, suara yang didengar itu hanya orang-orang yang terbatas? Kita harus menembus batasan itu. Ingin ku dirimu yang